Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Operator Santri, tempatnya berbagi informasi dan tutorial seputar dunia madrasah dan pendidikan. Di video kali ini kita akan bahas langkah-langkah setting awal web ANBK untuk sekolah dan madrasah. Panduan ini sangat penting bagi proktor, teknisi maupun operator agar tidak salah langkah dalam persiapan ANBK tahun 2025. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Langkah pertama adalah kita perlu login dulu di web ANBK. Yang pertama adalah kita ke menu data sekolah. Di sana ada identitas dari jenjang, provinsi, kabupaten atau kota, sekolah, satuan status sekolah, MPSN, email. Yang perlu kita tentukan adalah status pelaksanaan dan mode pelaksanaan. Apakah di madrasah kita akan melaksanakan secara mandiri atau menumpang? Untuk modenya apakah online ataupun semi online? Jika sudah, jangan lupa klik simpan di tombol yang bagian atas tulisan simpan. Langkah selanjutnya adalah kita ke menu tim teknis. Kita isi data-datanya mulai dari nama penanggung jawab, NIP, telepon penanggung jawab, nama proktor, teknisi, dan juga email, semuanya perlu diisi. Jika sudah, jangan lupa klik simpan. Selanjutnya adalah di menu infrastruktur perlu diisi juga jumlah komputer proktor ada berapa, jumlah kepemilikan lab komputer, jumlah klien yang dimiliki, jumlah klien bukan yang dimiliki, yang nyewa atau yang pinjam punya guru, karena nggak semua madrasah itu memiliki semua kliennya, karena kadang kurang bisa pinjam ke teman-teman gurunya. Selanjutnya yang perlu diisi juga ketika infrastruktur sudah diisi adalah surat kesiapan. Kita klik menu surat kesiapan, kita cetak, kemudian ditandatangani dan diupload di sini. Yang perlu dilakukan juga adalah berikutnya di menu biodata siswa. Ini kita harus melakukan ambil dari bioan, kita tarik data dari sana. Ini bisa dilakukan jika di bioan kita sudah benar dan sudah bisa kita tarik dari emis ataupun dapodik. Jika belum bisa menarik data dari bioan, maka perbaiki dulu bio portalnya, emisnya, dan juga dapodiknya. Jika dapodik maupun emis dan bioportalnya sudah oke, maka nanti teman-teman operator bisa langsung melakukan ambil dari bioan. Jika datanya sudah masuk, selanjutnya adalah kita melakukan upload foto. Di sana ada ketentuan yang perlu lakukan agar supaya fotonya bisa diupload. Untuk menu uploadnya, untuk nama filenya adalah diharuskan diganti dengan nama yang ada di sana, bukan menggunakan nama siswanya, tapi menggunakan user ID siswanya. Tinggal disesuaikan saja. Untuk penamaan file foto menggunakan NISN atau username peserta. Foto berukuran 2x3 dengan maksimal file size 1 MB per foto. Foto dikumpulkan di dalam satu folder, kemudian dikompres menjadi satu file zip, lalu diupload. Oke, saya rasa ini mudah ya. Selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan juga di menu asesmen sekolah. Di fakta integritas kita isi semua. Penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas kita tambahkan semua, kita print semua datanya, begitu juga kita upload semua berkasnya, berkas data penanggung jawab, berkas data proktor,
berkas data teknisi dan juga berkas data pengawas kita cetak, kita upload juga di menu ini. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu menyeting data komputer proktor. Kita klik tambah, lalu kita masukkan jumlah kliennya, juga berapa ruang yang kita gunakan dan nama ruangannya. Ketika sudah, jangan lupa klik simpan. Nah, di sini jika namanya sudah berhasil kita tarik, kita sudah bisa melakukan pengaturan sesi. Ya, gelombangnya juga bisa kita tentukan. Untuk proktornya, ID proktor atau ruangnya tinggal diklik saja, nanti akan muncul. Begitu juga untuk gelombangnya, di menu gelombang, kita pilih gelombang berapa sesuai dengan kesiapan madrasah atau sekolah masing-masing. Untuk sesinya disamakan untuk satu siswa. Contoh seperti siswa dengan nama Ahmad. Untuk sesi pada hari pertama berarti dia harus ada 1. Untuk hari keduanya juga 1. Jangan sampai 1 dan 2 yang mengakibatkan pelaksanaannya hari pertama dia 1, kemudian hari pelaksanaan yang kedua dia sesi 2, jadi nggak sama, kasihan anaknya. Saran saya jika pada hari pertama 1, maka hari keduanya juga sesi yang pertama. Jika hari pertama adalah sesi 2, maka hari yang kedua juga sesi 2, begitu seterusnya sampai selesai. Jika sudah terisi semua, selanjutnya adalah di menu cek kelengkapan data. Di sini karena saya barusan melakukan setting sesi satu siswa, maka satu siswa itu yang sudah statusnya centang hijau. Untuk siswa yang lain masih belum centang hijau karena masih belum diatur sesinya. Di menu kartu login, di sini kita bisa menyetak kartu yang akan digunakan ketika pelaksanaan. Karena saya hanya menyeting 1, maka yang muncul hanya 1 kartu. Andaikan saya tadi menyeting semua siswa, maka semua kartunya akan bisa dicetak di sini. Selanjutnya, untuk teman-teman yang menggunakan mode semi online, di sana akan muncul jadwal sinkronnya. Jangan sampai teman-teman lupa. Jika menggunakan mode semi online, maka sering-sering pantau menu ini agar supaya tidak ketinggalan jadwal kapan sinkron dan jamnya. Itu ya. Kalau teman-teman yang menggunakan mode online, tidak perlu menghiraukan menu ini karena nanti ketika pelaksanaan langsung login saja. Tidak perlu sinkron. Di sini untuk simulasi ada menu khusus ya. Untuk simulasi perlu diperhatikan, untuk simulasi ada menu khusus. Di sana kita perlu melihat apakah sudah tersetting komputer proktornya. Jika belum, kembali ke menu yang tadi agar supaya men-setting menu komputer proktornya. Untuk password memang tidak langsung muncul, biasanya untuk password mode online, ANBK mode online itu biasanya muncul H-1 atau beberapa jam sebelum pelaksanaan. Biasanya seperti itu jika mengaca pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk kartu simulasi itu berbeda dengan kartu ANBK, Gladi, dan Utama. Untuk simulasi gunakan kartu yang ada di menu simulasi. Untuk nama-namanya ini biasanya menggunakan data dummy, hanya nama peserta 1, peserta 2, peserta ketiga dan semuanya. Tapi tetap untuk simulasi menggunakan kartu yang ada di menu simulasi cetak kartu login. Untuk pelaksanaan Gladi dan pelaksanaan utama itu menggunakan menu kartu login yang ada di menu ini. Ya, kartu ini untuk Gladi dan
utama. Kalau simulasi menggunakan kartu yang ada di menu simulasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah rapot pendidikan ANBK ini juga perlu diunduh agar menjadi laporan pelaksanaan ANBK yang tahun kemarin untuk menjadi evaluasi lembaga kita masing-masing. Alhamdulillah, itulah tadi panduan lengkap cara setting awal web ANBK untuk sekolah dan madrasah. Semoga tutorial ini bermanfaat dan memudahkan teman-teman operator serta tim ANBK di satuan pendidikan masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info terbaru dari operator santri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.